Oke, baik. Selamat jumpa lagi para siswa. Kita akan belajar membuat program PLC menggunakan CE Programmer. Kita lihat layar, lalu pertama-tama kita buka dulu program CE Programmer, aplikasi CE Programmer yang ada di komputer ini, ya. Oke, di sini kita buka. Oke. Baik, kita tunggu dulu apakah programnya muncul. Oke. Sambil menunggu. Oke. Sekarang muncul. Oke, sekarang sudah muncul programnya. Baik. Kita buka semuanya dulu. Baik, pada langkah pertama ini kita buka new program atau new lembaran baru, ya, job baru. Kita klik di sini di bagian yang kosong ini. Nah, kita tentukan projectnya, device name kita ya seperti yang kita tentukan untuk device tipenya. Untuk PLC ini adalah device yang sesuai dengan PLC yang kita gunakan. Karena PLC kita menggunakan CP1E, maka kita klik CP1E, lalu kita lihat untuk E20 ini adalah IO-nya, jumlah IO. Nah, jumlah IO yang kita gunakan E30 karena PLC yang kita gunakan adalah IO-nya E30. Oke, kita oke saja. Seperti apa nanti? Nah, ini lembaran barunya. Baik, dalam pembelajaran ini, pembuat latihan program ini, kita mulai dari misalkan penggunaan timer misalkan. Nah, untuk timer ini adalah kita buat dulu misalkan tombol set reset dulu, ya. Set reset kita mulai dari ini untuk tombolnya. Nah, untuk alamatnya kita bisa gunakan untuk tombol di input, ya. Input dimulai dari 0, 0, 0 aja dulu, ya. Lalu komennya ini start misalkan. Oke. Lalu tombol off-nya, untuk off-nya kita gunakan alamat 0001. Oke. Misalkan ini off gitu. Oke. Lalu untuk outputnya nih, kita gunakan alamat output, ya, misalkan dimulai dari angka 1, ya. Lalu nolnya jumlahnya 4, ya, ada di 5 digit, ya. Nah, ini. Lalu misalkan kita beri nama misalkan kontak, ya, atau K1 misalkan. Nah, terserah nanti. Nah, kita aktifkan penguncinya dengan alamat yang sama dengan output 10000. Oke. Lalu kita ketik kontrol anak panah ke atas, ya. Kontrol anak panah ke atas itu untuk membuat garis ke atas, ya. Ini sudah tombol set resetnya untuk mengaktifkan on, ya. Oke, kita ganti kursor aja biar enaknya, ya, gambar. Nah, untuk timer, mengaktifkan timer, nah, kita bisa gunakan di sini. Kalau ini kita pencet tombol start,
pencet sekali, maka K1 ini ya aktif. Nah, ketika ini aktif, K1 aktif, maka itu mengaktifkan timer. Nah, kita buat seperti itu ya, mengaktifkan timer. Nah, oke, kita aktifkan timer dengan gambar seperti ini. Nah, ini dia, gambar kotak ini. Nah, ini ya. Atau kita buat kontaknya dulu, kontaknya K1 ya. Kita buat kontaknya itu, maka alamatnya harus sama dengan K1 ya, 00100000. Oke, K1 sama. Lalu nah, ini kita outputnya timer karena kontaknya K1 ini, salah satu kontak atau kontaknya K1 ini mengaktifkan timer. Nah, instruksinya pakai alamat tim ya, tim spasi 000. Nah, ini timer yang kita gunakan. Terserah nolnya ya, mau 4 atau 5 ya boleh. Ya. Misalnya kalau kita menggunakan timernya banyak sekali ya, karena kita hanya sedikit, cukup kita buat 000 ya, 30 ya. Lalu spasi lagi, lalu kita cari tanda pagar. Nah, mau berapa detik? Nah, diaktifkan berapa detik? Misalkan kalau ya kita aktifkan misalkan 5 detik ya, berarti kita tulis 50 ya. 50 itu 5 detik, lalu kita oke. Nah, misalkan kita pilih timer misalkan timer 1 ya. Oke. Nah, ketika ini timer, maka ini 0 outputnya aktif, maka kontaknya K1 aktif. Kalau ketika koil ya, ini bulat ini ibaratnya koil. Kalau koil K1 ini aktif, maka kontaknya K1 ini juga aktif. Ya, jadi, nah ketika kontaknya K1 ini aktif ya, maka timernya ini jadi aktif ya. Ketika aktif ini mulai menghitung ya. Nah, maka kita bisa menggunakan dua fungsi timer, mau delay on atau delay off. Nah, kalau delay on itu berarti on-nya ditunda ya. On-nya tertunda untuk on ya. Kalau delay off berarti tertunda untuk off. Kalau delay on itu mati dulu, setelah 5 detik baru hidup. Kalau delay off itu setelah selama 5 detik itu hidup, lalu setelah 5 detik baru off. Itu artinya delay off. Kita coba ya. Kita menggunakan kita aktifkan di sini delay on ya. Delay on itu berarti mati dulu baru hidup. Maka kita menggunakan kontak NO di sini ya. Nah, alamatnya kan timer ini perlu, ini timernya baru aktif, lalu kontaknya timer, maka kita menggunakan namanya adalah T ya, T. Kita samakan alamatnya. Nah, ini T, kita samakan alamatnya 000 ya. 000 ya. T 000 ya. Oke. Nah, kan jadi namanya sama kan, timer 1. Nah, di oke, lalu misalkan mengaktifkan output ya, misalkan mengaktifkan apa ya? Misalkan mengaktifkan lampu ya. Nah, lampu kita tulis lampu 1 gitu ya. Oke. Oh, sebentar. Ada kesalahan di sini. Oh, sorry, ini salah ya. Jadi kita ketik bukan lampu harusnya, tapi alamatnya ya. Alamatnya. Jadi kita delete dulu, kita ulang lagi. Ya, kita kontaknya timer berarti T000. Oke. Lalu outputnya adalah, nah alamat outputnya kita memakai, karena output maka 1 dimulai angka 1, 0, 0, 0, 1. Nah, kenapa tidak 0000? Karena 00 sudah dipakai di K1. Nah, misalkan kita oke, lalu ya kita kasih keterangan lampu 1 ya. Oke. Nah, lalu ini delay on ya. Nah, delay off-nya gimana? Delay off Kalau delay off itu ketika timernya hidup, berarti lampu nyala.
selama 5 detik. Bagaimana caranya? Gimana caranya? Nah, itu kita pikirkan. Nah, kalau ini berarti nunggu ya. Nah, berarti misalkan hidup dulu, baru, nah misalkan kita gunakan, misalkan contoh gini ya. Di red nomor 3 pakai NC ya. Kita coba pakai NC. Alamatnya, kontaknya timer berarti tetap menggunakan T000 ya. Lalu enter. Nah, enter lagi karena namanya sama. Lalu outputnya kita memakai alamat 10002 sekarang. Ya, kita kasih keterangan lampu 2. Oke, ya kan? Nah, ini. Perhatikan. Nah, kita coba simulasikan ya. Kita coba simulasikan. Moga-moga bisa. Oke. Nah, bentar. Oke, baru transferring. Nah, kita lihat di sini ya. Oke. Lihat tanda biru di sini, hijau ya. Tanda hijau di sini artinya listrik sedang mengalir ya. Ada kontak off di sini, itu kok berwarna hijau karena ini off itu adalah NC. Ya, ketika NC itu artinya sedang terhubung ya. Nah, ini juga, nah kan, lihat langsung hidup ini kan. Nah, langsung hidup ya kan. Nah, langsung hidup. Bagaimana? Ini kan langsung hidup ini. Nah, ketika saya ketik on di sini ya, kita ganti kursornya, bentuk kursornya biar enak pandangnya. Nah, kita klik di sini, maka untuk ibaratnya kita menekan tombol ya, menekan tombol menekan tombol start, itu artinya pakai ketik pada keyboard itu Ctrl J, itu artinya tombol ditekan. Lalu tombol kita lepas dengan Ctrl K. Nah, di kursor yang sini ya, kursor yang sama. Maka kita lihat, nah, start itu kita tekan pakai Ctrl J, ditekan Ctrl K untuk melepas. Nah, lihat ini aktif kan. Nah, ketika aktif, lihat, tadi 5 detik ya. Nah, kita ulangi lagi. Nah, kita matikan, coba kita matikan dengan kita menekan tombol off itu kita tekan pakai Ctrl J K. Nah kan, lihat warnanya berbeda kan. Nah, J itu ketika ditekan mati, ketika dilepas malah terhubung karena normally close ya. Kita coba tombol start, kita Ctrl J K. Lihat, dia menghitung ya. Nah, ini kan lampu 2 menyala, lalu setelah 5 detik mati, lalu setelah 5 detik kemudian lampu 1 menyala kan kita setting. Nah, kita coba matikan simulasinya dulu agar kita bisa mengubah. Bagaimana caranya kalau kita tadi kan ketika ini kan langsung hidup ini lampu 2. Padahal kita ingin bahwa tombol ketika kita tekan tombol start, lampu 2 menyala, kemudian setelah 5 detik mati ya. Saya ulangi ya. Lampu 2 ini menyala kalau tombol start ditekan ya, tetapi selama tombol start ini belum ditekan, lampu 2 itu tidak hidup ya, tetapi tadi lampu 2 langsung hidup kan. Nah, ini bagaimana caranya ya? Caranya ketika tombol ini ditekan, yang aktif adalah outputnya 100 ya, output K1 ini aktif kan, K1 ini aktif ketika tombol start ditekan. Nah, di lampu 2 ini harus sama. Kan sama kan? Permintaannya sama kan? Tombol start itu ketika tombol start ditekan, tombol output lampu 2 ini menyala. Nah, setelah 5 detik baru mati. Karena ini ada kontak NC-nya timer ya.
Bagaimana caranya? Nah, maka kita gunakan kontaknya K1 ini kita serikan di sini. Ya, kita coba ya. Pakai NO ya. Karena kalau pakai NO itu ketika ditekan, ya kalau ini aktif, maka kontak NO-nya langsung aktif. Kalau pakai NC, ketika ini apa K1 ini aktif malah membuka. Jadi tidak mengalirkan. Kita pasang di sininya dengan alamat yang sama dengan K1 0000. Oke. Nah, namanya sama. Nah, kita coba ya. Simulasikan di sini ya. Apakah sama? Oke. Nah, kan. Nah, tidak langsung hidup kan? Di sini kita ganti kursornya. Nah, ini. Lihat lampu 2 tidak langsung hidup. Maka ketika tombol start ini saya tekan ya di sini, perhatikan ya, kontrol tombol start kita tekan sekali aja berarti kontrol JK. Nah, kontrol JK maka di sini aktif, ini aktif. Nah, baru ya kan. Kita matikan kontrol JK dengan menekan dan melepas tombol off. Nah, kita perhatikan lagi ketika tombol start ini saya tekan JK. Lihat lampu baru menyala kan, lampu 2 menyala. Ya. Lalu setelah 5 detik kemudian lampu 2 mati. Lalu lampu 1 gimana? Lampu 1 setelah 5 detik menyala. Nah, ini untuk penggunaan timer. Lalu bagaimana ketika lampu 1 dan 2 menyala atau lampu 2 itu menyala ketika tombol start disentuh atau diaktifkan ya dengan cara ini. Ketika ini kan prinsipnya kontaknya outputnya K1 ini ketika ini aktif maka kontak-kontak yang namanya sama dengan K1 itu juga aktif. Nah, timer itu juga punya kontak. Nah, kontak-kontak yang alamatnya sama dengan timer T ya kan, T000 ya, T000 ini juga T000 ya, tim 000 pakai ini T. Maka ketika timernya aktif maka kontak-kontak yang namanya sama dengan timer juga aktif. Nah, itu ya untuk sementara ini pembelajarannya coba diperhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Oke. Oke. Nah, baik, ini gimana tadi? Baik. Oke, ternyata